Bangkitnya peradaban di Pulau Jawa kerap dikaitkan dengan kisah legenda Aji Saka. Konon legenda tersebut menceritakan tentang kisah Aji Saka, sosok yang membuat aksara Jawa dan pencipta tarikh tahun Saka. Disebutkan Aji Saka berasal dari bumi Majeti. Bumi Majeti sendiri adalah negeri entah berantah mitologis. Akan tetapi ada yang menafsirkan bahwa Aji Saka berasal dari Jambu Dwipa atau India, dari suku Saka atau Soitia. Karena itulah ia bernama Aji Saka atau Raja Saka. Legenda ini melambangkan kedatangan Dharma atau ajaran dan peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Akan tetapi penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari istilah dalam bahasa Jawa, Saka atau Soko, yang berarti penting, pangkal atau asal mula. Maka namanya bermakna raja asal mula atau raja pertama. Mitos ini mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban, tata tertib dan keteraturan ke Jawa dengan mengalahkan raja raksasa jahat yang menguasai pulau ini. Legenda ini juga menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta tarikh tahun Saka, atau setidak-tidaknya raja pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa. Kerajaan Medang Kamulan mungkin merupakan kerajaan pendahulu atau dikaitkan dengan kerajaan Medang dalam catatan sejarah, hingga Sakalah pemenang dari catatan sejarah itu. Segera setelah Pulau Jawa dipakukan ke tempatnya, pulau ini menjadi dapat dihuni. Akan tetapi bangsa pertama yang menghuni pulau ini adalah bangsa Denawa atau raksasa yang biadab, penindas, dan gemar memangsa manusia. Kerajaan yang pertama berdiri di pulau ini adalah Medang Kamulan, dipimpin oleh raja raksasa bernama Prabu Dewata Cengkar. Raja raksasa yang lalim yang punya kebiasaan memakan manusia dan rakyatnya. Pada suatu hari datanglah seorang pemuda bijaksana bernama Aji Saka yang berniat melawan kelaliman Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka berasal dari bumi Majeti. Suatu hari menjelang keberangkatannya, ia memberi amanat kepada kedua abdinya yang bernama Dora dan Sembada atau Doro dan Semboto bahwa ia akan berangkat ke Jawa. Ia berpesan bahwa saat ia pergi, mereka berdua harus menjaga pusaka milik Aji Saka. Tak ada satupun yang boleh mengambil pusaka itu selain Aji Saka sendiri. Setelah tiba di Jawa, Aji Saka menuju ke pedalaman, tempat ibu kota kerajaan Medang Kamulan. Ia kemudian menantang Dewata Cengkar bertarung. Setelah pertarungan yang sengit, Aji Saka akhirnya berhasil mendorong Prabu Dewata Cengkar ke Laut Selatan atau Samudra Hindia. Akan tetapi Dewata Cengkar belum mati. Ia berubah wujud menjadi bajul putih atau buaya putih. Maka Aji Saka naik tahta menjadi Raja Medang Kamulan. Sementara itu seorang perempuan tua di desa Dadapan menemukan sebutir telur. Ia meletakkan telur itu di lumbung padi. Setelah beberapa waktu telur itu hilang, dan sebagai gantinya terdapat seekor ular besar di dalam lumbung itu. Orang-orang desa berusaha membunuh ular tersebut. Akan tetapi secara ajaib ular itu dapat berbicara. "Aku anak dari Aji Saka, bawalah aku kepadanya." Maka diantarkanlah ia ke istana. Aji Saka mau mengakui ular itu sebagai putranya dengan syarat bahwa ular itu dapat mengalahkan dan membunuh bajul putih di Laut Selatan. Ular itu menyanggupi setelah berkelahi dengan sengit dengan kedua belah pihak, memperlihatkan kekuatan yang luar biasa. Ular itu akhirnya dapat membunuh bajul putih. Sesuai janjinya, ular itu diangkat oleh Aji Saka dan diberi nama Jaka Linglung atau anak lelaki yang bodoh. Di istana, Jaka Linglung dengan rakus memangsa semua hewan peliharaan istana. Sebagai hukumannya, sang raja mengusir dia di hutan Pesanga. Ia diikat erat hingga tak dapat bergerak. Lalu Aji Saka bersabda bahwa ia hanya boleh memakan benda apa saja yang masuk ke mulutnya. Suatu hari ada 9 orang bocah lelaki bermain di hutan. Tiba-tiba turun hujan. Mereka pun berlarian mencari tempat berteduh. Untungnya mereka menemukan sebuah gua. Hanya 8 anak yang masuk berteduh ke gua itu. Seorang anak yang menderita penyakit kulit dilarang ikut masuk ke dalam gua. Tiba-tiba gua runtuh dan menutup pintu keluarnya. 8 orang bocah itu hilang terkurung di gua.
Sesungguhnya gua itu adalah mulut Jaka Linglung. Sementara setelah Aji Saka memerintah di Medang Kamulan, Aji Saka mengirim utusan pulang ke rumahnya di Bumi Majeti untuk mengabarkan kepada abdinya yang setia Dora dan Sembada untuk mengantarkan pasukannya ke Jawa. Utusan itu bertemu Dora dan mengabarkan pesan Aji Saka. Maka Dora pun mendatangi Sembada untuk memberitahukan perintah Aji Saka. Sembada menolak memberikan pusaka itu karena ia ingat pesan Aji Saka. Tak ada seorang pun kecuali Aji Saka sendiri yang boleh mengambil pusaka tersebut. Dora dan Sembada saling mencurigai bahwa masing-masing pihak ingin mencuri pusaka tersebut. Akhirnya mereka bertarung, dan karena kedikjayaan keduanya, maka mereka sama-sama mati. Aji Saka heran mengapa pusaka itu setelah sekian lama belum juga datang, maka ia pun pulang ke Bumi Majeti. Aji Saka terkejut menemukan mayat kedua abdi setianya dan akhirnya menyadari kesalahpahaman antara keduanya berujung kepada tragedi ini. Untuk mengenang kesetiaan kedua abdinya, maka Aji Saka menciptakan sebuah puisi yang jika dibaca menjadi aksara Jawa Hana Caraka. Susunan alfabet aksara Jawa menjadi puisi sekaligus pangram sempurna yang diterjemahkan sebagai berikut. Hana Caraka, ada dua utusan Data Sawala yang saling berselisih. Pada jayanya, mereka sama jayanya dalam perkelahian. Maga Batanga, inilah mayat mereka. Atau jika diucapkan dengan dialek Jawa, Hono Coroko, Toto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Potongo. Beberapa ahli sepakat bahwa legenda Aji Saka memiliki hubungan dengan penggunaan kalender Saka. Di Jawa, Aji Saka menyebarkan perhitungan tarikh yang dinamakan Tahun Saka, dimulai sejak kedatangannya yaitu tahun 1 Saka atau 78 Masehi. Selain memperkenalkan tahun Saka, Aji Saka juga menyebarkan pengetahuan membaca dan menulis sebagai dasar pengembangan kebudayaan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa penggunaan abjad di Jawa sudah dimulai sejak 78 Masehi. Meskipun belum ditemukan bukti tertulis yang mendukungnya. Meskipun Aji Saka dikatakan sebagai pembawa peradaban di Jawa, kisah Aji Saka 78 Masehi mendapatkan beberapa sanggahan dan bantahan dari sumber-sumber sejarah lainnya. Ramayana karya Valmiki yang dibuat sekitar 500 sebelum Masehi mencatat bahwa Jawa sudah memiliki organisasi pemerintahan kerajaan jauh sebelum kisah itu. Yawadwipa dihiasi 7 kerajaan, pulau emas dan perak, kaya akan tambang emas, dan di situ terdapat Gunung Cicira atau dingin yang menyentuh langit dengan puncaknya. Menurut catatan Cina, kerajaan Jawa didirikan pada 65 sebelum Masehi atau 143 tahun sebelum kisah Aji Saka dimulai. Kisah Saka atau Aji Saka merupakan kisah Jawa baru. Kisah ini belum ditemukan relevansinya dalam teks Jawa kuno. Kisah ini menceritakan peristiwa di kerajaan Medang Kamulan di Jawa pada masa lalu. Pada saat itu, Raja Medang Kamulan Prabu Dewata Cengkar digantikan oleh Aji Saka. Kisah ini dianggap sebagai kiasan masuknya bangsa India ke Jawa. Merujuk pada informasi dinasti Liang, kerajaan Jawa terbelah menjadi dua, kerajaan pra penerapan Hinduisme dan kerajaan setelah menerapkan tradisi Hindu yang dimulai tahun 78 Masehi. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari.